Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga selama masa ini, selama masa karantina, teman-teman masih sehat, berada di rumah, aman, dan semuanya terlindungi. Amin. Oke, sesuai dengan rencana yang sudah kita ungkapkan di sebelum teman-teman dikembalikan ke rumahnya masing-masing, sistem perkuliahan akan kita blok menjadi teori yang dipercepat, kemudian nanti ketika kita masuk kembali, mudah-mudahan kita bisa kembali praktek dan melaksanakan praktek yang saat ini tertunda. Oke, di pertemuan kelima ini sesuai dengan janji saya dan Bu Wiwik serta RAP atau rencana perkuliahan yang sudah dijelaskan di awal perkuliahan, kita akan mempelajari salah satu kemasan yang cukup penting terutama untuk dunia masa kini, yaitu kemasan edible atau kemasan yang betul dapat dimakan. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang materi ini lebih lanjut, ada satu video yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman, dan saya harap teman-teman bisa memperhatikannya karena setelah video ini akan ada pertanyaan yang harus rekan-rekan jawab. Oke, siap? Selamat menyaksikan. Every object that we buy, large or small, comes in a package or container. In fact, it's estimated that every single one of us generates about 130. Every object that we buy, large or small, comes in a package or container. In fact, it's estimated that every single one of us generates about 135 kilos of packaging every year. Almost all that packaging can be recycled or totally avoided. But only a small portion is actually recycled, and every year our use of packaging is actually on the increase. Everyone has to do his or her bit to reduce waste, but commercial and industrial entities have a greater responsibility when it comes to packaging waste. Some are already doing their part. Some shops have returned to the old method of selling stuff by weight. Customers take an empty container from home, fill it up with a product, and pay only for the product and not the packaging, which in reality can mean saving up to 15% of the price. Some companies have come up with the idea of a gift scheme, where packaging returned is redeemed for points that in turn are exchanged for gifts. The company then can recycle the packaging waste collected. Another option that large commercial entities can opt for is to have their own waste compactor. This not only reduces the volume of waste, but is also more economically efficient. Even we, the consumers, can do our bit to reduce packaging waste. When buying from a supermarket, select items that can be refilled, and next time, buy only the refill and not the full product. And if you have the choice, always choose items which have less packaging. Look for shops that sell items by weight or volume. Cereals, grains, oils, delicatessen items, and even washing liquids can be bought in this manner. Choose products that are not individually wrapped or buy in bulk and then separate into containers at home. When buying large objects like white goods or other appliances, ask the shop owner to take back the packaging. When buying produce, do not go for the plastic-packed fruit and veg. Instead, take your own bag and buy individual items. To reduce packaging waste, both commercial entities and consumers have to work together. First, let's try to reduce packaging material. And second, whatever packaging waste is produced, let's make sure it's recycled. With your help, we can make it. Don't waste waste. Do your bit. Oke, dari penjelasan video tersebut, saya ingin teman-teman menjawab dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apa sih yang dijelaskan oleh video tersebut? Kemudian yang kedua, tolong kalian berikan tanggapan dari apa yang telah disampaikan. Kenapa sih ini dianggap penting? Karena ini menjadi latar belakang mengapa kita harus memperhatikan tentang kemasan serta sampah dari kemasannya tersebut. Kita lanjut ke
inti dari pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang kemasan edible. Jadi, kemasan edible atau nama lainnya adalah edible packaging dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang berfungsi sebagai pelapis atau nama lainnya adalah edible coating, dan yang berbentuk lembaran atau yang disebut dengan edible film. Jadi secara umum edible packaging itu bisa ada dua cara atau dua bagian. Kemudian nih, kalau edible coating biasanya banyak digunakan untuk pelapis produk seperti untuk daging beku, makanan semi basah, kemudian produk konfeksioneri kayak permen kayak gitu, kemudian ayam beku, produk hasil laut, sosis, buah-buahan, obat-obatan terutama untuk pelapis kapsul. Itu adalah edible coating. Yang kedua adalah edible film. Biasanya edible film bisa digunakan untuk pengemasan. Jadi dia lebih bisa dibentuk, kemudian karena dia bentuknya lembaran seperti plastik sehingga lebih banyak bisa diaplikasikan ke produk lainnya. Contohnya seperti produk pangan tuh yang sosis, kemudian buah-buahan, kemudian sayuran segar. Kenapa sih sayuran segar bisa pakai edible film? Karena dia bisa digunakan untuk memperlambat penurunan mutu. Kemudian kenapa bisa memperlambat penurunan mutu? Karena edible film juga bisa berfungsi sebagai penahan difusi gas oksigen. Jadi pertukaran oksigennya itu bisa lebih sedikit. Hal itu yang menyebabkan proses respirasi terhambat. Proses terhambat menyebabkan penurunan mutu dari buah tersebut bisa menurun dengan lebih lama. Kemudian karbon dioksida dan uap air pun bisa dikurangi, serta komponen flavor. Jadi dengan menggunakan edible film, kita bisa mengurangi kehilangan flavor atau aroma yang sebenarnya itu baik untuk produk kita, sehingga mampu menciptakan kondisi atmosfer internal yang sesuai dengan kebutuhan produk yang dikemas. Jadi sebenarnya banyak banget kemasan edible film yang mulai dikolaborasikan dengan MAP atau MAS. Masih ingat apa itu MAP? Betul, Modified Atmosphere Packaging. Nah, pengertian dari edible filmnya itu sendiri adalah lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan. Dibentuk di atas komponen makanan yang berfungsi sebagai penghambat transfer massa, misalnya kelembaban, oksigen, lemak, dan zat terlarut, dan atau sebagai karier bahan makanan atau aditif dan atau untuk meningkatkan penanganan makanan. Itu menurut Croce pada tahun 1992. Jadi sebenarnya edible film itu sudah diteliti nyaris 30 tahun yang lalu, karena di tahun 98 bahkan edible film sudah punya pengertiannya. Nah, ciri khasnya adalah dia berupa lapisan tipis, jadi biasanya edible film tuh nggak tebal-tebal, walaupun sekarang sudah ada modifikasinya yang lebih tebal. Kemudian dia bisa dimakan, bisa menghambat transfer massa, dan juga bisa menjadi karier. Karier itu seperti pembawa bahan makanan atau aditif, misalkan antioksidan, antimikroba, dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita jelaskan lebih dalam. Ini adalah syarat sifat dari edible film. Jadi, edible film itu dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama adalah dia harus bisa menahan air sehingga dapat mencegah kehilangan kelembaban produk gitu ya. Kemudian memiliki permeabilitas selektif terhadap gas tertentu, bisa CO2, bisa O2 gitu ya. Kemudian mengendalikan perpindahan padatan terlarut untuk mempertahankan warna, jadi seharusnya dia bisa mengurangi perpindahan warna, perpindahan aroma gitu ya. Kemudian bisa menjadi bahan pembawa aditif seperti pewarna, pengawet, penambah aroma yang memperbaiki mutu bahan pangan, warna pigmen alami, dan gizi gitu ya. Itu adalah syarat-syaratnya. Kalau teman-teman lihat di sini tuh ada 3 contoh produk edible yang sudah diaplikasikan di dunia gitu ya, entah udah masuk Indonesia atau belum. Yang pertama ini bagian atas ini adalah butter. Jadi butternya itu dibungkus pakai edible film. Jadi ketika kalian mau pakai butter ini itu nggak perlu dikupas gitu si
kemasannya. Itu bisa langsung kalian panaskan di atas wajan beserta dengan kemasannya gitu ya. Kemudian yang kedua ini ada kopi gitu ya. Jadi kalau biasanya kita tuh kopi sachet kayak gitu kan banyak banget tuh sampahnya. Dengan menggunakan edible seperti ini, itu bisa tuh dimasukkan kemudian langsung dikasih air panas, si edible-nya akan ikut larut bersama dengan kopi tersebut. Kemudian yang ketiga, udah tau lah ya, ini sering banget teman-teman lihat, ada bahkan ini udah ada di pasaran. Kalau teman-teman ke Alfamart nyari ini pasti ada. Ya betul, itu adalah permen edible film. Jadi si permen ini dia memiliki bahan tambahan, jadi bisa bahan perasa, kemudian warna, aroma, bahkan dia bisa membawa bahan antimikroba sehingga dia bisa bikin napas kita menjadi lebih segar dan lain sebagainya gitu. Edible film, jadi sebenarnya edible film itu adalah biopolymer. Tahu polimer kan? Ya betul. Polimer adalah zat pembuat plastik, tapi ini bio, jadi dia bersifat organik, mudah terdegradasi dan sebagainya. Nah, polimer bahan edible film itu bisa dari peptid atau protein, bisa juga dari polisakarida atau karbohidrat, dan juga bisa dari lipida atau lemak gitu ya. Jadi itu adalah penyusun atau bahan utama dari edible film, bisa dari protein, bisa dari karbohidrat, bisa dari lipida gitu ya. Nah, keuntungannya dari si edible film ini, yang pastilah seperti yang udah dijelaskan di slide sebelumnya, dia seharusnya bisa memperpanjang umur simpan. Kenapa? Karena dia seharusnya bisa mengurangi transmisi uap air, menjaga kelembaban, kemudian bisa mengurangi masuknya gas-gas lain yang bisa mempercepat proses respirasi atau penurunan kualitas gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak mencemari lingkungan. Ya dong, dia kan biodegradable, dia bisa mudah hancur, bisa mudah lapuk. Lagian sebenarnya edible film tidak perlu melakukan pelapukan di lingkungan karena dia dapat dimakan bersama dengan produk yang dikemas. Jadi seharusnya bukan hanya mudah untuk dilapukan, tapi bahkan dia tidak menghasilkan sampah sama sekali. Nah, ini sebenarnya tadi penjelasan selanjutnya dari bahan pembuat edible film. Itu bisa berasal dari hidrokoloid ditambah lemak atau berupa komposit. Komposit itu campuran dari keduanya, dan juga plasticizer. Nah, ketika bahan ini dicampur, dia bisa menghasilkan edible film. Untuk lebih jelasnya, kita akan jelaskan per bagiannya ya. Oke, yang pertama adalah hidrokoloid. Hidrokoloid yang digunakan dalam pembuatan edible film biasanya protein atau polisakarida. Kemudian, bahan dasar protein contohnya dari jagung, kedelai, wheat gluten, kasein, kolagen, gelatin, kornzen, protein susu, dan protein ikan. Itu semuanya bahan dasar protein yang bisa dimanfaatkan menjadi edible film. Sedangkan untuk polisakarida, biasanya sejenis selulosa dan turunannya, tati dan turunannya, pektin, ekstrak ganggang laut, alginat, karagenan, dan agar, kemudian gum, mau itu gum Arab ataupun gum karaya, santan, kitosan, dan lain-lain. Itu adalah contoh hidrokoloid yang berasal dari polisakarida atau karbohidrat. Beberapa polimer polisakarida yang baik diteliti akhir ini adalah pati gandum, jagung, dan kentang. Nah, bahkan sudah ada bioplastik yang berasal dari pati jagung, sudah ada di Indonesia. Kemudian, tadi kan sudah hidrokoloid, selanjutnya adalah lemak atau lipida. Nah, lemak yang umum digunakan dalam pembuatan edible film biasanya ada lilin alami seperti beeswax. Makanya ada edible coating dengan beeswax gitu ya, canola wax, parafin wax, kemudian asil gliserol. Nanti sebenarnya pas praktek kita akan buat edible film dicampur dengan gliserol. Kemudian asam lemak, contohnya asam leat dan asam laurat, serta emulsifier.
Jadi banyak emulsifier itu yang dari lemak gitu kan, walaupun ada juga yang dari protein. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah komposit. Nah, kalau komposit itu adalah campuran hidroklorid dan lipida. Jadi, banyak sekali liwet tooling yang mencampur keduanya. Kenapa? Karena hidroklorid itu biasanya dia hidrofobik. Apa itu hidrofobik? Hidrofobik itu berarti dia tidak tahan air, tidak lebih tahan air. Sedangkan lemak adalah hidrofilik. Oke, atau saya kebalik ya, maaf. Hidrofobik itu dia menolak air, hidrofilik itu dia menyukai air. Oke, berarti yang polisakarida atau misalkan hidroklorid itu dia lebih bisa menyerap air, dia bisa bercampur dengan air. Sedangkan lemak adalah hidrofobik, dia bisa menolak air gitu ya. Air dan minyak kan tidak bisa bersatu, jadi biasanya dia lebih tahan air gitu. Nah, komposit itu mencampur antara keduanya, karena biasanya kalau yang lemak itu dia strukturnya tidak sekaku si pati gitu kan. Jadi biasanya lebih sulit diatur, sedangkan pati itu lebih mudah diatur karena strukturnya lebih kuat gitu ya. Tapi dia tidak tahan air gitu kan, sedangkan lemak itu lebih tahan air walaupun dia lebih sulit dikendalikan bentuknya juga. Jadi biasanya dilakukan proses pencampuran antara si hidroklorid dan lipida menjadi komposit. Selanjutnya adalah bahan yang cukup penting ketika kita ingin membuat edible film adalah plasticizer. Jadi apa sih plasticizer? Plasticizer adalah bahan organik dengan berat molekul rendah yang ditambahkan dengan maksud untuk memperlemah kekakuan dari polimer sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas polimer. Intinya adalah dia bisa memberikan sifat plastik pada si campuran. Jadi si plasticizer ini dia bisa meningkatkan fleksibilitas. Jadi kan kalau tadi saya bilang kalau misalkan pati itu dia lebih kaku, kalau misalkan si lemak itu lebih sulit diatur gitu ya. Nah, si plasticizer ini dia bisa bikin si polimernya atau si campurannya itu menjadi bahan yang elastis gitu ya, tapi tetap kuat gitu ya. Kemudian mekanisme plasticizer polimer sebagai penamaan plasticizer adalah, jadi ini cara si plasticizer membuat atau bekerja dalam satu polimer. Pertama, pembasahan dan adsorpsi. Jadi dia akan masuk dan akan membasahi si polimernya. Kemudian ada pemecahan dan atau penetrasi pada permukaan. Kemudian dia akan masuk ke permukaannya. Kemudian terjadi absorpsi dan difusi, dia akan bersatu dengan polimernya. Kemudian, nah, ada pemutusan pada bagian amorf. Apa sih bagian amorf? Bagian amorf ini adalah bagian yang menyebabkan si hidroklorid tersebut menjadi kaku, gitu ya. Jadi susah untuk diatur. Nah, dia akan memutuskan rantai-rantai bagian amorf. Nah, ketika sudah diputuskan, akan terjadi pemotongan struktur. Jadi strukturnya yang awalnya kaku, rigid, itu menjadi lebih fleksibel. Pokoknya si plasticizer ini sederhananya adalah bahan yang kalian tambahkan untuk memberikan sifat plastik pada si edible film. Nih, fungsi dari plasticizer yang pertama, meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas film. Jadi dia lebih mudah diatur. Nih, ini juga nih, dia bisa jadi mengelembung seperti yang digambar ini gitu ya. Kemudian menghindari film dari keretakan gitu ya. Karena dia fleksibel, jadi dia bisa membentang, dia bisa menggembung gitu ya. Kemudian meningkatkan permeabilitas terhadap gas, uap air, dan zat terlarut. Zat gas dan lain sebagainya itu bisa lebih masuk karena adanya sifat plastik gitu ya. Kemudian meningkatkan elastisitas film. Nah, kalau misalkan dia tidak punya elastisitas, tidak mungkin dia bisa digunakan untuk membungkus bahan seperti ini. Bahan yang dia bervolume gitu ya. Kalau misalkan dia tidak punya plasticizer, pasti isi itu udah langsung pecah dong, ya kan? Karena
dia kaku, dia rigid. Jadi ketika dipaksakan volumenya lebih besar daripada si ukurannya, dia tidak bisa elastis gitu. Oke. Nah, ini adalah beberapa jenis plasticizer yang umum ditambahkan dalam pembuatan edible film. Contohnya gliserol, kemudian lilin lebah, kemudian polyvinyl alkohol, sorbitol, asam laurat, asam oktanoat, asam laktat, diethyl glikol, polyethyl glikol. Terus tadi, Bu, tadi kan lilin lebah udah ada di lemak, kok sekarang ada di plasticizer? Ya, jadi si lilin lebah ini dia selain memang dia berasal dari lemak, dia pun merupakan salah satu jenis plasticizer yang cukup baik untuk digunakan sebagai bahan untuk edible film, gitu ya. Nah, selain selain 4 bahan yang tadi sudah kita bahas, pembentuk dari edible film bisa kita berikan bahan tambahan, contohnya adalah antimikroba. Jadi antimikroba yang biasa ditambahkan dalam buatan edible film, contohnya seperti asam benzoat, natrium benzoat atau kita tahu itu sebagai pengawet, kemudian asam sorbat, potasium sorbat, dan asam propionat. Kalau teman-teman lihat di slide ini ada contoh kemasan edible yang dia sudah punya antimikrobanya, namanya Sanaquat. Saya bukan promosi ya, tapi memang sebenarnya di dunia itu memang sudah ada yang memproduksi dan concern ke situ. Ini teman-teman juga bisa lihat, dia bisa mereduksi bakteri, kemudian bisa memperpanjang umur simpan, dan dengan efektif bisa melawan bakteri dan jamur. Gitu ya. Ini juga contoh pengemasan yang antibakteri. Nih, kalau teman-teman lihat di sini kayak ada, ini apa sih yang kuning-kuning gitu ya? Itu adalah kayak kotoran, tapi mereka tuh kayak ngeklaim bahwa itu tidak akan berdampak terhadap si sampelnya karena walaupun ini edible tapi mereka sudah punya antimikroba kayak gitu. Selain antimikroba, terkadang kita pun perlu menambahkannya antioksidan kepada edible film. Nah, antioksidan yang biasanya ditambahkan dalam pembuatan edible film, contohnya seperti asam sitrat. Kita sering banget kan ketemu sama asam sitrat. Nah, asam sitrat ternyata sering banget ditambahkan di dalam edible film sebagai antioksidan. Kemudian ada juga asam ascorbat alias asam ascorbat atau nama lainnya adalah vitamin C merupakan salah satu antioksidan yang paling banyak digunakan dalam pembuatan edible film. Kemudian ada juga ester lainnya. Ada juga butylated hydroxyanisole atau BHA, ini versi mahalnya lah ya. Kemudian ada juga butyrate hydroxytoluen atau BHT, dan ada tertiary butyrate hydroxyquinone atau TBHQ. Nah, yang TBHQ ini paling mahal dan katanya paling bagus gitu ya sebagai antioksidan yang ditambahkan ke dalam edible film. Kenapa sih ditambahkan antioksidan ke dalam edible film? Karena ternyata si antioksidan tersebut memiliki fungsi untuk meningkatkan kestabilan. Jadi bisa mempertahankan bentuk, bisa mempertahankan kualitas dari si edible filmnya tersebut. Kemudian juga bisa mempertahankan komposisi gizi dan warna makanan dengan mencegah oksidasi atau ketengikan. Jadi seperti yang teman-teman tahu, antioksidan itu kan bisa menahan oksidasi gitu ya. Dengan ditambahkannya antioksidan pada kemasan, otomatis dong warna dan gizinya itu bisa lebih terlindungi karena tidak terjadi proses oksidasi. Apalagi untuk bahan-bahan yang misalkan memiliki lemak yang tinggi, biasanya ketika terjadi proses oksidasi akan mengalami ketengikan. Oke. Selanjutnya adalah video yang kedua. Nah, saya ingin teman-teman memperhatikan video kedua ini. Ini sudah ada dari sejak beberapa tahun yang lalu. Nanti teman-teman lihat, karena slide ini seperti biasa, ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab.
Oke, wow, keren kan? Ini beneran sudah ada ya di dunia. Tapi ya mungkin masih di negara lain. So, pertanyaannya adalah, sorry. Setelah melihat video tersebut, apa yang ada di benak Anda? Pertanyaan ketiga adalah, apakah produk tersebut dapat diterapkan di Indonesia? Apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dari penerapan produk tersebut di Indonesia? Nah, itu nanti tolong teman-teman jawab dari dua pertanyaan ini. Setelah teman-teman lihat videonya, pasti teman-teman pasti mempertimbangkan kan, bisa nggak ya itu dilakukan di Indonesia? Kalau bisa, apa aja sih yang harus kita persiapkan gitu. Oke? Next ya. Selanjutnya ini adalah contoh pembuatan edible film berbasis pati singkong. Nih, ini tahun 2000. Berarti 20 tahun yang lalu ya. Nah, buatannya dari pati singkong, patinya cuma 3%, kemudian dipanaskan pada suhu 70 derajat selama 15-20 menit, pokoknya sampai terjadi proses gelatinisasi, kemudian didinginkan dulu. Nah, si larutan edible filmnya kemudian akan dicetak pada polistiren plates berdiameter 10 cm. Nah, kalau kita nanti pakainya, kita punya casting plate yang sudah kita buat, itu bisa kita gunakan. Kemudian nanti kita keringkan. Alhamdulillah sekarang sudah ada oven, jadi kita bisa keringkan di suhu 50 derajat selama 24 jam. Jadi deh edible filmnya, gitu ya. Yang barusan ini juga ada contoh cara membuat edible coating. Sebenarnya prinsipnya hampir sama, perbedaannya cuman kalau edible coating itu tidak mengalami pencetakan. Jadi ketika dia sudah menjadi larutan edible yang sudah dipanaskan, itu dilakukan pencelupan gitu ya, celupan ke produk yang ingin kita lapisi gitu ya, mau buah, mau sayur, mau daging gitu ya, nanti dimasukkan ke situ. Oke. Nah, selain tadi kita udah belajar pengertiannya, udah belajar bahan pembuatnya, kita juga udah ngeliat ada contoh dari aplikasinya yang sudah dilakukan di luar sana. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu sifat-sifat mekanis dari edible film. Biasanya ketika nanti kalian membuat edible film, sifat-sifat mekanis ini yang harus kalian cek atau kalian teliti lebih lanjut, apakah dia sudah sesuai atau belum. Yang pertama adalah kuat tarik atau tensile strength. Jadi, gaya tarik maksimum yang dapat ditahan oleh sebuah film. Jadi, biasanya dicek. Nah, tadi kayak elastisitasnya, kalau misalkan kita mau nyimpen bahan yang bervolume, apakah sejauh mana dia bisa menariknya, gitu kan. Itu adalah sifat mekanis yang pertama. Selanjutnya adalah kuat tusuk atau puncture strength. Sorry, itu kurang T-nya ya. Adalah gaya tekan maksimum yang dapat ditahan oleh sebuah film. Jadi biasanya dibentangkan kemudian ditusuk
gitu. Ditusuknya tapi tidak menggunakan benda tumpul ya. Benda tajam ya, pakai benda tumpul. Dicek, ditekan gitu ya sampai sejauh mana. Kemudian yang ketiga adalah persen pemanjangan. Jadi seberapa banyak persentase pemanjangan dari si edible yang kita gunakan. Jadi biasanya nanti itu ditarik, diregangkan sampai sampelnya putus gitu ya. Nah, nanti itu dicek berapa sih persentase pemanjangannya. Itu nggak bisa kita lakukan manual ya. Ada alatnya yang namanya UTM, ultra apa ya UTM tuh? Pokoknya mah untuk mesin gitu deh. Pokoknya dia otomatis. Harganya juga fantastis, harganya sekitar 2 miliar. Tapi itu worth it banget sih alatnya. Jadi itu biasanya ditarik, kemudian dicek nih nanti tuh berapa persen. Misalkan, oh dia bisa melakukan pemanjangan sebanyak misalkan 25% gitu kan. Atau misalkan 30%. Wah itu udah bagus banget ya. Atau misalkan mungkin sekarang ada yang bisa sampai 50% gitu ya. Walaupun itu mungkin plasticizer-nya yang sangat bagus atau memiliki komposisi yang pas gitu ya. Kemudian elastisitas, ukuran dasar dari kekakuan. Jadi seharusnya dia bisa kita goyang-goyang kayak gitu, fleksibel atau enggak. Kalau misalkan digoyang, kayak misalkan di remes-remes gitu lah ya. Kalau dia diremes hancur ya berarti dia kaku. Seharusnya kalau elastis ketika diremes ya dia fine-fine saja dan bisa kita kembalikan ke bentuk semula. Oke, yang terakhir adalah permeabilitasnya. Karena dia ditambahkan plasticizer, otomatis dia pasti akan memiliki permeabilitas karena sifatnya akan mendekati seperti plastik. Nah, kenapa sih harus diukur si permeabilitasnya? Karena si permeabilitas ini yang akan sangat berhubungan langsung tentang daya simpan produk yang dikemas dan produk yang sesuai untuk dikemas. Misalkan nih, dia tuh ternyata permeabilitasnya tinggi terhadap CO2 tetapi rendah terhadap O2 gitu ya. Berarti mungkin dia akan lebih cocok ketika kita mengaplikasikannya atau menerapkannya di buah-buahan. Loh, kenapa Bu di buah-buahan? Karena buah-buahan itu dia kan akan terus melakukan proses respirasi. Respirasi itu akan menghasilkan CO2 gitu ya. Ketika misalkan O2-nya dihambat, otomatis dia akan agak sulit berespirasi kan. Tetapi ketika CO2-nya tetap tertahan di dalam kemasan, itu bisa menyebabkan ya betul, respirasi anaerob atau respirasi tanpa O2. Nah, jadi bagusnya adalah CO2-nya tetap dilepaskan, tapi O2-nya dihambat untuk masuk, sehingga proses respirasinya lebih lama, lebih terhambat, jadi lebih awet. Seperti itu. Jadi kenapa 5 hal ini tuh penting untuk mekanis dari si edible film. Kalau tadi teman-teman lihat di video yang sebelumnya saya putar, itu kan kayak elastis banget ya. Nah, berarti kan mungkin dia kayak kuat tusuknya tinggi. Tadi kan ada adegan yang dipijit-pijit gitu ya, si bola-bola airnya itu. Kemudian persen pemanjangannya juga lumayan bagus, kemudian elastisitasnya jelaslah sangat bagus gitu ya, dan permeabilitasnya juga sepertinya baik gitu ya, karena dia bisa menahan air di dalamnya gitu. Mekanis, kita pun harus tahu dari sifat fisik si edible film. Contohnya adalah ketebalan film. Biasanya kita ukur ketebalan filmnya. Ada ukuran-ukuran tertentu yang harus dipenuhi dari edible film. Kemudian warnanya, seharusnya sebagian besar sih edible film seharusnya tidak membawa warna, kecuali jika kita memang secara sengaja ingin memberikan warna, atau salah satu bahan yang kita tambahkan itu memang memiliki pigmen warna yang bermanfaat. Contohnya ketika kita ingin membuat biosensor menggunakan dengan edible film yang digunakan sebagai label, itu biasanya dia akan membawa zat pewarna. Kemudian suhu transisi gelas. Maksudnya apa sih? Jadi suhu di mana dia bisa meluruh atau misalkan meleleh gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan karena ketika misalkan dia nggak bisa nih di suhu 50 derajat gitu ya, berarti si
edible ini nggak boleh digunakan untuk kemasan yang panas gitu ya. Tapi kalau misalkan, oh dia suhu transisinya 100 derajat, oh berarti ketika kita menggunakan edible film sebagai kemasan kopi, itu oke-oke aja kan, karena kopi seharusnya suhunya di bawah dari 100 derajat Celcius. Kemudian AW atau activity water, ini penting banget lah ya, ketika misalkan AW-nya tinggi, ya gimana dia bisa ngawetin bahan, yang ada juga dia rusak duluan. Kan tadi dia dari bahan yang sangat mudah rusak ya, dari protein, dari polisakarida, dari lemak. Itu adalah 3 bahan organik yang sangat mudah rusak dan sangat disukai oleh mikroba. Jadi kita harus pastikan si AW-nya itu memang di bawah dari kebutuhan si mikroba untuk hidup. Kemudian permukaan film dengan scanning elektron mikroskop. Nah, jadi kalau misalkan di lab lain itu ada namanya, fungsinya apa sih si scanning elektron mikroskop ini? Jadi dia buat ngecek si permukaan dari edible-nya. Apakah ada gelembung, apakah mulus, apakah misalkan tidak rata, dan lain sebagainya. Itu terlihat gitu, karena si scanningnya itu bisa ngeliat kan, dia elektron ya, jadi kita bisa lihat nih. Bisa kelihatan mana bagian-bagian yang emang tipis, yang sesuai dengan yang diinginkan, sama bagian-bagian yang tebal, atau mungkin kayak gelembung-gelembung udaranya juga terlihat. Nah, itu adalah sifat fisik dari si edible film. Jadi ada sifat mekanis, ada sifat fisiknya gitu ya. Sebelum digunakan menjadi kemasan, terutama kemasan komersial, biasanya sifat fisik dan sifat mekanis ini wajib diuji, karena itu untuk melihat daya tahannya, kredibilitasnya gitu kan. Apakah benar sih si edible ini kuat menjadi kemasan? Nah, biasanya aplikasi edible film pada bahan pangan itu dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah sebagai kemasan primer. Masih ingat kan? Kemasan primer adalah kemasan yang langsung bersentuhan dengan bahan. Contohnya untuk permen, sayur-sayuran, buah-buahan segar, sosis, daging, dan produk hasil laut. Ada yang jadi langsung nempel gitu ya. Tapi ada juga yang digunakan sebagai barrier. Jadi edible coating nih contohnya yang dibuat dari zein atau protein jagung. Film zein dapat bersifat sebagai barrier untuk uap air dan gas pada kacang-kacangan atau buah-buahan. Diaplikasikan pada kismis untuk sereal sarapan siap santap. Jadi biar si kismisnya itu nggak gampang busuk, itu di coating dulu tuh sama si protein jagung atau yang namanya zein gitu ya. Si zein ini bisa berperan sebagai barrier atau pelapis untuk uap air dan gas, sehingga jadi lebih awet gitu ya, dan tanpa dikemas banyak gitu ya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga sebagai pengikat atau binding. Saya ketinggalan. Snack atau crackers yang diberi bumbu yaitu sebagai pengikat atau adhesif dari bumbu yang diberikan agar dapat melekat pada produk. Jadi ada juga snack yang di coating dulu supaya bumbunya tuh nempel gitu, karena dia tuh kayak sebagai pengikat bumbu gitu ya. Tapi sih kayaknya kalau di Indonesia jarang sih ya produk yang di coating dulu buat nempelin bumbu gitu ya. Tapi sebenarnya di negara lain sudah ada beberapa yang seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah dia bisa berperan sebagai pelapis, meningkatkan penampilan di produk-produk seperti bakery, yaitu untuk menggantikan pelapisan dengan telur. Kan biasanya dia mengkilat karena ditambahkan telur kan. Nah, ini juga bisa ditambahkan dengan si edible coating. Gitu. Biasanya edible coating memang bisa lebih mengkilat kok. Tahun lalu, semester sebelum ini di mata kuliah ini kan kita buat edible coating tuh. Jadi ketika sudah disimpan selama beberapa hari, antara buah yang diberi edible coating dan buah yang tidak diberi edible coating itu warnanya itu beda gitu. Tingkat pengkilatannya pun berbeda kayak gitu. Ya. Oke, it's the last video. Please watch this. Kemudian nanti ada lagi pertanyaan yang harus teman-teman jawab berdasarkan dari video ini. Oke? Ini videonya di Indonesia, walaupun pakai subtitle bahasa Inggris, tapi nanti ada yang pakai bahasa Indonesianya.
tahu kalau ternyata plastik tuh sama plastik tuh kayak terdegradasinya lama, ratusan tahun sampai ribuan tahun, dan dari situ sendiri udah mencemari ya semuanya. Okay, this video give us the good news. Ternyata Indonesia menjadi salah satu negara yang sudah punya perusahaan yang udah peduli banget tentang lingkungan, dan mereka bikin kemasan biodegradable dan bersifat edible, jadi bisa dimakan. Keren banget ya. So sebenarnya buat teman-teman yang ngerasa aduh Indonesia tuh jauh banget ya, ternyata enggak. Sudah ada teman-teman kita yang sudah memulainya gitu ya untuk membuat kemasan, walaupun mungkin sekarang masih terbatas gitu ya, dan mudah-mudahan terus berkembang dan menjadi inspirasi buat kita. Kalau tadi dia bikinnya gelas, kemudian kayak apa sih, pengganti apa sih, kayak cup kayak gitu ya, dibuat kemasan es krim, kemudian kemasan crepes dan lain sebagainya, kita juga bisa buat gitu ya untuk kemasan bahan pangan lainnya. Okay, so it's the final question. Jadi pertanyaan kelima dari materi sekarang adalah produk yang ada di video adalah contoh aplikasi kemasan edible pada kelompok. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan penerapan atau aplikasi edible film itu ada beberapa kelompok, dan kalau yang barusan tuh masuknya kelompok yang mana ya, gitu ya.
Tolong dijawab, silahkan nanti teman-teman jawab 5 pertanyaan tersebut dalam kertas A4 menggunakan Microsoft Word, ditik rapi, kemudian nanti dikirim ke Adlink. Nanti saya akan buatkan upload tugasnya, jadi teman-teman nanti upload di situ maksimal jam 8 malam hari ini ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, boleh komen langsung, boleh tanya langsung, boleh tanya di grup, boleh tanya di Adlink, boleh tanya di YouTube-nya langsung. Nanti mungkin teman-teman yang lain juga bisa bantu ikut jawab untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lainnya. Oke. The last sentence for this course is upcoming technologies that will make your life easier. The hardest thing in this world is to simply your life. It's so easy to make it complex. So, kita bikin semuanya sederhana, teman-teman stay at home, belajar di rumah. Sekarang sudah banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan, ya kan? Yang bisa bikin hidup kita jadi lebih mudah. Di balik segala bencana pasti selalu ada hikmah. So, keep positif, tetap bahagia biar gak gampang sakit. Oke, see you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.